dilakukan. Baik, saya akan menjelaskan tentang mitigasi risiko SOP dalam zakat dan wakaf. Mitigasi risiko SOP dalam zakat dan wakaf adalah upaya pengendalian risiko yang dilakukan melalui standar operasional prosedur atau SOP untuk memastikan setiap proses pengelolaan zakat dan wakaf berjalan secara terencana, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. SOP berfungsi sebagai platform tertulis yang mengatur siapa yang bertugas, bagaimana proses yang dilakukan, serta bagaimana pengawasan dilaksanakan, sehingga potensi kesalahan, penyimpangan, dan penyalahgunaan dana umat dapat diminimalkan. Dalam konteks zakat dan wakaf, mitigasi risiko SOP juga bertujuan untuk menjaga amanah, nilai syariah, dan kepercayaan publik. Mitigasi risiko melalui SOP memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, mencegah terjadinya kesalahan operasional baik dalam pencatatan, pengelolaan, maupun penyaluran dana. Yang kedua, mengurangi potensi kecurangan dan penyalahgunaan karena setiap proses memiliki standar dalam pengawasan. Yang ketiga, menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, regulasi pemerintah, dan ketentuan lembaga. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga laporan mudah dipahami dan diaudit. Yang kelima, menumbuhkan kepercayaan musaki dan wakif yang sangat penting bagi keberlangsungan lembaga. Yang keenam, menjaga keberlanjutan manfaat zakat dan wakaf bagi masyarakat dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, pengelolaan zakat dan wakaf menghadapi beberapa jenis risiko, di antaranya yang pertama risiko operasional, seperti kesalahan pencatatan, prosedur yang tidak dijalankan, atau kurangnya SDM. Yang kedua, risiko keuangan, berupa ketidaksesuaian laporan, dana tidak tercatat, atau kerugian aset. Yang ketiga, risiko kepatuhan syariah, misalnya penyaluran zakat tidak sesuai asnaf atau pemanfaatan wakaf tidak sesuai akad. Yang keempat, risiko reputasi, yaitu menurunnya kepercayaan publik akibat pengelolaan yang tidak transparan. SOP berperan penting sebagai alat pencegah risiko-risiko tersebut. Dalam zakat, SOP diterapkan pada seluruh tahapan. Yang pertama, SOP penghimpunan zakat yang mengatur mekanisme penerimaan dana, pencatatan identitas musaki, bukti pembayaran, serta otorisasi petugas, yaitu mengurangi risiko dana tidak tercatat atau disalahgunakan. Yang kedua, SOP pengelolaan dan pencatatan mengatur pemisahan tugas antara penerimaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan, yaitu mengurangi risiko manipulasi data dan kesalahan laporan. Yang ketiga, SOP penyaluran zakat mengatur prosedur verifikasi mustahik, pendataan asnaf, serta dokumentasi penyaluran, yaitu mengurangi risiko salah sasaran dan ketidaksesuaian syariah. SOP memiliki peran yang lebih strategi karena menyangkut jangka panjang. Yang pertama, SOP penerima wakaf mengatur kejelasan akad wakaf, legalitas aset, dan pencatatan administrasi, yaitu mengurangi risiko sengketa dan ketidakjelasan status aset. Yang kedua, SOP pengelolaan aset wakaf mengatur pemeliharaan dan pemanfaatan produktif serta pengembangan aset wakaf, yaitu mengurangi risiko aset terbengkalai atau rusak. Yang ketiga, SOP pengawasan dan pelaporan mengatur laporan berkala dan evaluasi kinerja nasir, yaitu mengurangi risiko penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan SOP yang baik, lembaga zakat dan wakaf dapat bekerja lebih efisien dan
memiliki standar pelayanan yang jelas, mudah diaudit dan dievaluasi, dipercaya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Adapun kesimpulan dari materi yang saya pilih, mitigasi risiko SOP dalam zakat dan wakaf adalah mitigasi risiko melalui SOP merupakan elemen penting dalam pengelolaan zakat dan wakaf. SOP tidak hanya berfungsi sebagai aturan kerja, tetapi juga sebagai alat menjaga amanah, kepatuhan syariah, serta keberlanjutan manfaat dana umat.